Hai semuanya, kali ini saya akan membahas bab 4 yaitu sistem komputer. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Nabila Kirania Injani dari SMA 2 Ngawi kelas 10/6 absen 28. Pernahkah kalian melihat benda peranti elektronik bekerja seperti mesin cuci, mesin pemotong, dan lain-lain? Komputer sebenarnya sama halnya dengan piranti, tetapi tampak lebih kompleks pekerjaan yang dilakukan oleh komputer, dilakukan oleh banyak komponennya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data pengolah dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, maupun video. Nah, kita masuk ke A, yaitu komputer dan penyusunnya. Sistem komputer ada tiga. Yang pertama ada perangkat keras atau biasa disebut hardware. Yang kedua ada perangkat lunak yang biasa disebut software. Yang ketiga ada pengguna. Nah, perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat disentuh dan dilihat seperti CPU, mouse, ROM, dan lain-lain. Fungsinya untuk menjalankan program dan memproses data. Nah, yang kedua yaitu ada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi atau program yang memberitahu perangkat keras komputer cara menjalankan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak tidak dapat disentuh dengan fisik, bersifat digital. Contohnya program aplikasi, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pengguna. Pengguna adalah orang yang mengoperasikan komputer. Nah, kita masuk ke dua, yaitu jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer itu ada banyak sekali, teman-teman. Yang pertama itu ada mikrokomputer. Nah, mikrokomputer komputer yang memiliki komputer paling kecil. Contohnya itu ada smartphone, tablet, dan ultrabook, dan lain-lain. Yang kedua ada komputer personal, yaitu ukurannya lebih besar dari komputer mikro dan dirancang untuk satu pengguna. Contohnya laptop dan desktop. Nah, yang ketiga ada mini PC, yaitu komputer yang dipakai untuk industri kecil. Nah, yang keempat ada mini komputer, yaitu berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Yang kelima ada komputer mainframe, yaitu berukuran sangat besar, kapasitas tinggi, digunakan oleh perusahaan besar sebagai server atau peladen. Nah, yang keenam ada superkomputer, yaitu ukurannya terbesar dan tercepat di dunia. Memiliki kemampuan untuk memproses triliunan operasi. Nah, kita masuk ke subbab B, yaitu interaksi manusia dan komputer berbasis GUI atau biasanya Graphical User Interface adalah antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui icon atau menu dialog. Yang kedua, ada antarmuka berbasis pemerintah, yaitu antarmuka melalui teks terminal menjalankan perintah dan program operasi dengan cara mengetik. Nah, yang ketiga ada melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucap sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam format audio. Yang keempat ada melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan kamera akan merekam gambar dan akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, ini ada melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kita masuk ke C, subbab C yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer adalah kerjasama antara perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, dan sistem operasi biasa disingkat SO untuk menghasilkan fungsi yang bermanfaat bagi pengguna.
Nah, yang pertama ada inti kerja. Inti kerja sama seperti tubuh manusia. Sistem operasi bertindak sebagai pikiran yang mengordinasikan interaksi antara hardware, yaitu organ tubuh, dan software perintah atau tugas. Nah, yang kedua ada interaksi terjadi antara hardware, misalnya webcam ke printer. Dan yang lebih kompleks antar hardware dan software membutuhkan driver sebagai perantara agar sistem operasi dapat mengenali hardware. Nah, yang ketiga ada sistem otonom, yaitu kolaborasi meluas ke perangkat di lingkungan sekitar, tidak hanya manusia saja. Singkatnya, sistem operasi adalah sistem kolaboratif yang terintegrasi, di mana sistem operasi menjadi penghubung utama dan pengendali agar semua perangkat dan program dapat bekerja lebih baik. Cukup di sini saja. Sekian, terima kasih. Jika ada salah perkataan, mohon untuk dimaafkan. Bye-bye teman-teman.